Jangan dianggap dosa besar itu cuma syirik, dosa besar itu cuma membunuh yang langsung dengan pisau misalkan, seperti anak yang bunuh orang tuanya di Medan. Dosa besar itu berzina, dosa besar itu minum homer. Tidak menjaga kebersihan, tidak peduli juga, katanya beriman, katanya cinta Allah, katanya cinta Nabi, tapi kita tidak peduli. Nengok sampah di masjid itu kan ada marbotnya, padahal kita mampu ngambil pungut sampah. Di RT misalkan, itu kan ada tukang kebersihannya, saya bayar 9.000, saya bayar 7.000, terus dibiarkan sampai mampet selokan itu, berarti kita sedang dalam keadaan berbuat dosa besar. Makanya Nabi itu perhatian sekali kepada kita, sampai urusan dahak saja, an-noha atafil masjidil tutfanu, itu adalah sayyi'u a'maliha, itu adalah termasuk perbuatan yang tercela, perbuatan buruk. Maka kita bersama-sama menjaga kebersihan ini. Tapi kalau ditarik lagi, yang dimaksud Nabi bukan hanya sekedar menjaga lingkungan bersih. At-tuhuru syatrul iman, itu bersih yang pertama tentu iman kita bersih. Bersih dari apa Pak Ustadz? Yang pertama makna daripada at-tuhuru syatrul iman, yang pertama bersih iman kita dari syirik, bersih iman kita dari munafik, bersih iman kita dari fasik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan Nabi bersuci atau bersih menjaga iman, itu adalah menjaga kebersihan hati. Bersih hati dari dendam, bersih hati daripada ria, hasad, sombong, ujub. Apalagi peristiwa Isra Mi'raj, jangan disangka Pak Ibu, Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad diangkat setinggi-tingginya bukan tidak ada sebab. Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah dan bahkan diangkat langit sampai ke Sidratil Muntaha bertemu dengan Allah. Nabi Muhammad ini kan beda dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa membuat proposal bertemu dengan Allah, tapi kalau Nabi Muhammad diundang oleh Allah. Apa penyebabnya? Salah satunya sebelum diajak oleh malaikat Jibril keliling di sekitar Sidratil Muntaha melihat surga dan neraka, Nabi Muhammad ini masih dibedah oleh malaikat Jibril di operasi yang kedua. Dulu yang pertama ketika umur 4 tahun, ketika mau Isra Mi'raj dibedah lagi, kemudian dicuci, diambil jantungnya, diambil hatinya. Hati itu sebenarnya jantung, heart. Diambil jantungnya, dibersihkan hati Rasulullah dari sifat-sifat hasad, dari sifat-sifat sombong, sifat ria, sifat merasa lebih baik, merasa lebih banyak amalnya. Nabi saja yang sudah jelas-jelas bersih tapi masih dibersihkan, baru boleh bertemu dengan Allah. Maknanya apa Pak? Bahwa kita sholat, sebelum sholat kita bersihkan hati. Sebelum kita puasa ini maka bersihkan, jangan lagi permusuhan, jangan lagi dendam, maafkan semua orang. Tapi masalahnya Pak Ustadz, kalau saya ingat kata-katanya itu saya jengkel Pak Ustadz, nengok mukanya saja mual Pak Ustadz. Saya kalau nengok muka kawan tuh Pak Ustadz, dari saking bencinya saya dulu ketika ucapannya menyayat hati Pak Ustadz, kambuh diabetes meletus saya Pak Ustadz, luar biasa. Makanya sebelum Ramadan maafkan semua orang. Bahkan Pak Ustadz dalam sholat pun datang muka musuh itu Pak Ustadz. Dalam sholat pun datang muka musuh itu, masuk kamar mandi, muka kawan yang nyakitin saya itu Pak Ustadz nampak di air itu, ngeri-ngeri sedap, dendamnya luar biasa. Maka jangan sampai kita dendam, maafkan semua orang. Karena kita akan menghadapi Ramadan, mudah-mudahan dosa kita semua dimaafkan dan diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.